Kadang ngerasa nggak bau badannya agak strong gitu, aromanya strong. Mungkin kalian mesti ganti ke susu apa? Susu oat kayak gua deh. Bener deh, ganti aja ke susu oat kayak gue. Ini anak-anak gua pagi-pagi gitu, gengs. Minum susu dulu pagi-pagi. Tapi susunya dari oat milk, dari merek Outside. Kalian gimana pagi-pagi? Kenapa kalau udah habis minum susu seger banget ya? Oke, kita mau update lagi. Apa yang mau kita update? Yang terupdate. Ya, halo. Assalamualaikum Tarmizi. Siapa nih? Juventus, suka Juventus. Suka Juventus kau. Ya Allah, fotonya di bawahnya Uniqlo. Baju lo ya. Udah minum apa pagi-pagi? Jus ya? Iya. Jus buah sayur keren. Aku pagi-pagi sukanya kopi dulu. Nanti berapa jam kemudian baru. Mungkin 3-4 jam baru minum yang lain. Tapi pertama kopi dulu, say. Kenapa? Panjang umur Sony. Iya sih Sony, panjang umur juga. Oh, si Tarmizi Juventi ini bilang ini Emma Waroka artis apa kau? Apa kau? Artis apa kau ya? Artis apa kau tergantung kau. Kau ingin melihat aku sebagai artis apose. Gitu aja. Nggak bisa dong Eka bilang, oh Eka artis ini. Nggak dong. Tergantung kau yang menilai kau. Kau melihat Eka sebagai artis apose. Gitu. Kopinya kopi Arabica. Mam sih sukanya Arabica, say. Mau yang dari, ada yang Dokter Raja, ada yang Jawa. Tuh, pokoknya Arabica. Taiwan hadir. Hai Taiwan. Hai Fe. Thank you Fe yang udah ngirimin Mamski kopi. Thank you. Bau hahaha. Apa sih lu? Onjar anjir. Onjar ntar lu kena lo sama si TikTok lo. Bahasanya nanti kena sama TikTok lo, dirimu lo. Ya, kita update dulu ya. Mari kita update kasus apa yang ada. Yang udah bergulir dari beberapa bulan yang lalu pastinya. Sebagai seorang TikToker, aku mengupdate semua kasus-kasus yang ada di TikTok, oke? Kalau kasusnya Feni Alberti belum ada kabarnya. Belum. Nah, ini kasus apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh, ada seorang paranormal. Kasus Niki, iya ini aku lagi ngeliat-ngeliat nih. Ada seorang paranormal, dia bilang begini nih. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada fakta-fakta di persidangan, tetapi juga pada prediksi masa depan kasus ini. Seorang penerawang yang dikenal dengan nama Master Blackjack turut memberikan pandangannya. Master Blackjack? Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama tim Cumi Cumi, Master Blackjack menyatakan bahwa kasus ini memiliki dinamika yang rumit. Mbak Nikita bagaimanapun juga seorang manusia biasa yang mempunyai kesalahan. Di sini juga saya melihat adanya karma yang sedang mengenai Mbak Nikita. Tapi hal ini tentu saja bisa dihadapi dengan aura yang positif. Jadi kalau saya melihat nantinya di persidangan Mbak Nikita akan mempunyai peluang yang lebih besar daripada lawannya. Saya melihat dari sisi spiritual, dari mata batin yang saya punya, Mbak Nikita ini mempunyai aura yang positif. Karena dia yakin sekali bahwasanya dia mempunyai bukti-bukti yang kuat. Iya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan nanti di persidangan. Yang nantinya juga kita akan melihat ke depannya akan ada suatu kejutan
di mana beberapa orang juga akan ikut terseret di dalamnya. Nah lu. Untuk kekuatan batin Mbak Nikita sendiri, Hai Cynthia. saat ini saya melihat memang sedang dalam fase tertingginya. Karena di satu sisi dia juga sedang berbahagia bahwasannya anaknya Loli sudah kembali ke dalam pelukannya. Wow. Dan juga saat ini juga Loli sudah kembali normal seperti anak kebanyakan. Oke. Inilah pula yang mengakibatkan Mbak Nikita menjadi semakin bersemangat untuk membela dirinya nanti di persidangan. Hal ini meningkatkan rasa kepercayaan diri dan juga batinnya semakin meningkat. Oke. Ih, keren banget deh. Karena anak ya, karena Menambah Loli. dinamika kasus dugaan pemerasan yang menyeret Nikita Mirzani, Master Blackjet kembali memberikan terawangannya yang mengejutkan. Dalam tuturnya, Master Blackjet menyatakan jika perkembangan kasus ini tidak berhenti hanya pada Nikita dan asistennya sebagai tersangka utama. Wah. Nantinya akan ada tersangka baru yang muncul sebagai imbas dari pengakuan yang batal diungkap oleh Nikita di tahap persidangan. Wah. Siapakah itu? Ya, saya melihat energi keduanya ini saling bertolak belakang. Dan saya melihat energi daripada Mbak Nikita Mirzani sendiri ini lebih tinggi daripada Mbak Reza Gladys. Yang nantinya Mbak Reza Gladys ini akan menemui kesulitan di dalam membuktikan di persidangannya nanti. Ini pula yang akan mengakibatkan adanya tersangka baru setelah Mbak Nikita Mirzani di pengadilan nanti. Nantinya akan ada nama baru yang terseret dan juga ada beberapa pejabat juga namanya yang akan terseret. Saya melihat di sini banyak sekali backingan di balik masing-masing orang tersebut. Ini pula nantinya yang akan menjadi suatu pertempuran di meja persidangan. Baik itu mengenai fakta-fakta ataupun backingan yang ada di belakang mereka masing-masing. Ini pula yang akan menjadikan persidangannya nanti begitu menarik, kita tunggu hasilnya. Kita akan melihat pertarungan bukan hanya di meja persidangan ataupun fakta-fakta baru, tapi akan adanya pertarungan di balik layar, yaitu backingan mereka masing-masing. Ini pula yang akan mengakibatkan akan sulit untuk menyentuh masing-masing orang tersebut. Tapi saya juga Perhatian tapi terus. Energi keduanya ini saling setelah Mbak Nikita Mirzani di pengadilan nanti. Nantinya akan ada nama baru yang terseret dan juga ada beberapa pejabat juga namanya yang akan terseret. Saya melihat di sini banyak sekali backingan di balik masing-masing orang tersebut. Ini pula nantinya yang akan menjadi suatu pertempuran di meja persidangan. Baik itu mengenai fakta-fakta ataupun backingan yang ada di belakang mereka masing-masing. Ini pula yang akan menjadikan persidangannya nanti begitu menarik, kita tunggu hasilnya. Kita akan melihat pertarungan bukan hanya di meja persidangan ataupun fakta-fakta baru, tapi akan adanya pertarungan di balik layar, yaitu backingan mereka masing-masing. Ini pula yang akan mengakibatkan akan sulit untuk menyentuh masing-masing orang tersebut. Tapi saya juga melihat adanya indikasi bahwa memang Dr. O ini akan terseret namanya di dalam persidangan nanti dan bukan tidak mungkin nantinya akan terkena juga kasus hukum ke depannya. Iya. Itu sih. Di sisi lain, Nikita Mirzani belakangan kerap menunjukkan mental yang luar biasa kuat. Menurut Master Blackjet, kekuatan mental Nikita menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya mampu menghadapi berbagai tekanan dan sorotan publik. Gila sih, emang lo hebat lo, Niki. Gokil mental lo gue acungin jempol. Itu tadi ya, ini yang namanya tadi dibilang Dokter O itu kemungkinannya sih, aku udah denger udah lama sih kalau itu. Udah dari beberapa bulan yang lalu. Cuma kan kita kan gak bisa prediksi yang gak jelas, harus lihat bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan di sidang nanti kan. Ini bibir gue lagi agak kering guys, jadi aku pakai ini guys. Aduh.
pakai magic lip serum. Semangat bintang Ariel. Teman-teman semuanya, tuh tadi ya, itu tadi itu terawangannya dari seorang paranormal. Dan sebenarnya sih yang diomongin itu logika banget gitu. Kalau kita udah mendengarkan bukti-bukti yang beredar ya, diduga rekaman suara dari si pelapor ya kan, yang sudah terlapor, sudah sekarang lagi di rutan ya kan, dan ada suara juga seseorang dokter itu mungkin akan banyak berperan besar gitu nanti di persidangan nanti ya. Pastinya gini loh, di persidangan itu kronologis seasli-aslinya akan dibuka secara terang benderang. Jadi di awal tuh siapa yang mencari, menelpon, lalu siapa berbicara dengan siapa sebelum terjadi kejadian yang dilaporkan gitu ya. Lalu nanti dari orang yang ditelepon akan juga mengeluarkan bukti. Oh iya, saya juga ada bukti. Kita yang nggak tahu buktinya apa, belum keluar sekarang. Tiba-tiba di persidangan, oh iya saya ada buktinya kok. Dia juga ke rumah saya, misal ya. Jadi nggak cuma telepon itu aja. Iya sebenarnya udah ke rumah saya. Pada saat di rumah saya bicara gini. Bisa aja itu terjadi. Jadi tunggu aja, kita nggak usah banyak spekulasi nggak jelas, apalagi udah memvonis ya, terutama yang udah memvonis nih. Sabar cuy, buktinya belum semuanya keluar. Sabar aja cuy, sabar aja. Kan nanti dari pihaknya si dokter yang melaporkan sama pihaknya Niki yang sekarang lagi ditahan juga bakalan memanggil saksi-saksi, bukti-bukti baru yang nggak pernah keluar sebelumnya. Makanya santuy ya. Lu udah langsung, kalau nggak ini, kalau nggak salah kenapa dipenjara? Lah bukan itu. Ditahan itu kan memang prosedur di negara kita. Gitu loh. Ya, sampai menunggu pengadilan. Salah pangganya nanti di pengadilan. Makanya jangan buru-buru dulu. Udah buru-buru aja ente. Pagi bunda, pagi. Belum. Ya, belum. Jadi nanti tuh, kenapa kalau menurut Mamski, Niki sama Mail santai-santai aja? Karena memang mereka menunggu pengadilan sebenarnya. Ya kan? Menunggu pengadilan. Kenapa menunggu pengadilan? Karena cuma di pengadilan mereka bisa speak up yang sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya untuk bisa disaksikan oleh seluruh rakyat, masyarakat yang mengikuti. Gue rasa nggak ada yang nggak mengikuti kasus. Semua mengikuti kasus ini. Semua rata-rata. Ya biarpun perhatian ke kasus yang lain juga. Kayak ke kasus di Raja Ampat, ke kasus-kasusnya yang lain ya. Pasti. Nah kembali ke kasusnya Nikita Mirzani. Kenapa kelihatan tenang sekali ya Niki ya? Niki tenang sekali di dalam itu karena justru momen untuk sidang ini yang ditunggu-tunggu. Dan sidang yang ditunggu kan pidananya yang Niki di kejaksaan ya. Tapi sidang yang satunya lagi yang perdata, yang si Dr. Reza Gladys tidak datang udah 2 kali, itu sudah jalan. Nah, daripada nunggu pidana yang lama banget gitu kan, karena mungkin prosedur juga ya, Bo. Lama banget gitu. Jadi dipercepat dengan bukan kota Tel Aviv yang diserang. Yang diserang Tel Aviv, dilempar itu. Diberikan kado ulang tahun. Gitu. Jadi ditunggu-tunggu sekali nih proses persidangannya. Baik itu maupun yang mau di mana aja deh, mau yang dipidana kek atau yang diperdata. Ya kan? Oke. Seperti itu saya. Tadi ada yang salah